映画を見たことがあれば、スキップして別のビデオに進むことができます。Film berlatar tahun 2001. Di sebuah kelas sedang diadakan ujian. Diperlihatkan seorang siswi yang sedang mencontek, namun kertas contekannya jatuh. Ia bernama Lin Tianjiao. Lalu kertas tersebut diambil guru dan menyuruh mengaku siapa pemiliknya. Kemudian seorang siswa mengorbankan dirinya. Ia bernama Gao Xiang. Saat akan pulang, Lin tak sengaja menjatuhkan beberapa sepeda karena menghindari bertemu dengan Gao Xiang. Gao Xiang yang melihatnya menata kembali sepeda yang jatuh itu. Lalu Lin mengucapkan terima kasih. Namun Gao Xiang dengan entengnya menjawab, Singkat cerita, esok paginya Lin menunggu kedatangan Gao Xiang bermaksud untuk memberikan uang karena kemarin telah mengorbankan dirinya yang dituduh. Namun seperti biasa, Gao Xiang menolaknya. Akan tetapi, ia menyuruh Lin untuk mengerjakan PR-nya yang banyak akhir-akhir ini. Lin mengembalikan buku Gao Xiang. Namun, ia langsung berubah pikiran dan mengambil kembali buku tersebut. Saat di kantin, Lin didatangi oleh sahabatnya yang bernama Lu Tian. Ia memperkenalkan pacarnya kepada Lin. Namun bukannya ikut senang, Lin malah memperdebatkan nilai pacar Lu. Di kelas, Gao Xiang disuruh maju mengerjakan soal di papan tulis. Namun ia tak bisa mengerjakannya dan berkata, 都是林天骄帮我写的，因为他喜欢我呀。 Saat jam olahraga, Lin mendatangi Gao Xiang yang sedang berenang dan terjadi sedikit cekcok di antara mereka. Saat berlari, Lin didatangi oleh Lu yang ingin memperlihatkan sesuatu kepadanya. Ternyata, Gao Xiang berulah kembali. Lalu Lin mempunyai rencana untuk membalas Gao Xiang. Namun bukannya membuat Gao Xiang menderita karena ulah Lin, malah justru sebaliknya. Hingga akhirnya Lin ketahuan oleh Gao Xiang bahwa selama ini sosok yang sering mengiriminya surat dan bunga adalah Lin. Di rumah, Lin dan Lu membahas Gao Xiang dan merencanakan sesuatu lagi. Adik Lin yang mendengar pembicaraan kakaknya mencoba membantunya, namun tak diperbolehkan. Esok paginya, Xiao merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan kakaknya. Namun bukannya berhasil mengerjai Gao Xiang, malah justru jebakan itu mengenai Xiao. Di rumah, Xiao mengarang cerita bahwa Gao Xiang telah mengerjainya dengan meletuskan balon yang isinya air kencing. Mendengar adiknya telah dikerjai, Lin bergegas pergi ke rumah Gao Xiang. Sesampainya di rumah Gao Xiang, ia langsung disambut dengan pipa bocor. Karena Lin sosok yang baik hati, mungkin ia segera membantu kakeknya Gao Xiang yang berusaha menutup pipa bocor tersebut. Dan tak lama kemudian, datang Gao Xiang yang langsung menyeret Lin menjauhi pipa bocor tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian yang membagongkan tadi, Lin langsung minta penjelasan ke Gao Xiang mengapa ia mengganggu adiknya. Namun Gao Xiang membantah jika ia tak melakukan hal tersebut. Saat mengantarkan Lin pulang, kejadian yang menandakan bahwa mereka serasi pun terjadi. 就到这吧，早点休息。你回去吧。 Sesampainya di rumah, Lin pun langsung marah ke Xiao karena telah membohonginya. Esok paginya, di kelas guru menanyakan rencana masa depan para muridnya. Namun belum ada yang memiliki rencana ke depannya. Hingga akhirnya, Gao Xiang berdiri dan bilang jika ia ingin terbang. Namun gurunya malah memarahinya.
Dan saat upacara, Gao Xiang membuktikan ucapannya jika ia tak main-main. Hal tersebut membuat seluruh siswa terpukau karena ia benar-benar melakukan apa yang ia ucapkan. Di rumah, Lin ketahuan oleh ayahnya jika ia ingin pergi ke pameran astrologi. Biar sedikit kujelaskan. Jadi orang tua Lin menekan Lin untuk masuk ke universitas ternama dan mengambil jurusan keuangan untuk melanjutkan karir ibunya. Dan sebenarnya ayahnya Lin mendukung apa yang Lin lakukan, namun ia berpura-pura berpihak ke ibunya. Esok paginya, Gao Xiang tak berangkat. Lin yang mendengar pengumuman bahwa Gao Xiang dihukum. Setelah pulang sekolah, ia menemui Gao Xiang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Gao Xiang, ia disambut dengan adanya, bisa disebut anak-anak motor mungkin. Kemudian kakek bertanya kepada Lin, dan Lin terpaksa membohongi mereka semua. 同志，你给我说一说，我孙子是不是每次考试都是第一名？没错，高翔是我们班第一。你看看，我没吹牛吧？ Karena tak mau mengganggu Gao Xiang dan Lin, anak-anak motor itu pun pergi. Ternyata Lin mempunyai kesamaan seperti Gao Xiang. Esok paginya, Gao Xiang memberikan sesuatu ke Lin, dan dari situlah mereka semakin dekat. Cause you know that baby I am your biggest fan. I will follow you until you love me. Papa, paparazzi, baby there's no other superstar. You know that I will be. Namun ada saja yang tak suka dengan kedekatan mereka. Diperlihatkan, seseorang mengambil berkas tentang Gao Xiang. Kita panggil saja Fanjol. Ia akan merencanakan hal busuk ke Gao Xiang. Dan saat cuci tangan, Fanjol kehilangan jam tangannya, lalu menuduh Gao Xiang yang mengambil. Dan terjadilah sedikit keributan di sana. Tak lama kemudian, datang Lin. Lalu Fanjol mengungkap tentang masalah pribadi Gao Xiang. Ternyata semua itu sudah direncanakan oleh Fanjol dan temannya agar Lin menjauh dari Gao Xiang. Namun, semua itu tak berpengaruh terhadap Lin. Saat pulang, Lin Gao Xiang duduk di bawah indahnya bintang asik dan saling bertukar cerita tentang keluarganya. Besoknya, Gao Xiang mengajak Lin ke pameran astrologi dengan memberinya satu tiket untuknya. Di sekolahan, Gao Xiang berdebat dengan Pak Hao karena telah membuat kesalahan. Namun, baginya ia tak melakukan kesalahan apapun. Dan akhirnya, ia pun disuruh pulang. Di rumah, Lin dimarahi oleh orang tuanya karena telah berteman dengan Gao Xiang yang dianggap ibunya adalah berandalan. Hari pameran astrologi pun tiba. Saat Lin akan pergi, tiba-tiba ibunya datang dan Lin tak jadi pergi karena ia tahu pasti ibunya tak mengizinkannya pergi. Dan di sisi lain, Gao Xiang menunggu kedatangan Lin, namun tak kunjung datang. Esok paginya, Gao Xiang tak berangkat sekolah. Lin yang khawatir mencarinya kemana-mana, namun tak ada. Hingga akhirnya ia bertemu Gao Xiang di bengkel anak motor kemarin. Lalu Lin bertanya, mengapa ia tak ikut ujian. Gao Xiang pun menjawab, jika ia sudah berhenti sekolah. Lin yang mendengar perkataan tersebut, kemudian pergi karena kecewa. Dan di rumah, Lin yang sedang mencari perban di kamar orang tuanya karena tak sengaja tersayat pisau, ia malah menemukan buku cerai milik orang tuanya. Pastinya membuat Lin semakin sedih. Di sisi lain, Gao Xiang dicegat Fanjol dan menyuruhnya untuk menjauhi Lin karena menurutnya pria rendahan seperti Gao Xiang tak pantas mendekati Lin. Dan seperti di anime-anime Naruto, Gao Xiang langsung memberikan pencerahan yang membuat Fanjol tersadar. Singkat cerita, di sekolahan, Lu dan pacarnya mendapat hukuman karena telah terciduk berkencan. Saat di rumah,
Xiao menjelaskan kepada Lin tentang masalah orang tuanya, bahwa Xiao sudah lama mengetahuinya, namun ia tak memberitahu Lin karena takut membuatnya sedih. Dan saat akan makan malam, mereka tak sengaja mendengar orang tuanya yang sedang ribut. Namun, mereka berpura-pura tak tahu. Di sekolahan, Lu dan pacarnya kompak membotaki rambut mereka. Dan saat masuk kelas, semuanya terkagum-kagum karena kelasnya sekarang dilukis dengan gambar planet-planet yang indah. Hari perpisahan pun tiba. Saat Lin akan membacakan pidatonya, Fanjul memberitahukan jika Gao Xiang akan pergi dan keretanya akan berangkat siang ini. Lin yang memikirkan Gao Xiang, ia membaca pidatonya tak sesuai dengan apa yang ditulisnya, dan kemudian kabur untuk menyusul Gao Xiang. Teman-temannya yang melihat ikut serta membantu Lin untuk kabur. Singkat cerita, setelah perjuangan melarikan diri dari sekolah, ia segera menuju ke stasiun untuk menemui Gao Xiang. Namun ia terlambat. Kereta yang ditumpangi Gao Xiang mulai berjalan sehingga ia tak sempat melihat kepergian Gao Xiang. Saat hampir putus asa, tiba-tiba datang anak motor yang sebelumnya dan bersedia membantu Lin. Sesampainya di tempat yang dituju, Lin langsung mencurahkan isi hatinya melalui sebuah lagu. Gao Xiang yang mendengar suara Lin di radio, ia langsung mengambil radionya dan bergegas mencari sinyal. Dan seketika, cerita flashback menampilkan kebersamaan mereka berdua. Sepuluh tahun telah berlalu. Kini, Lin menjadi ahli astronomi yang sejak dulu ia impi-impikan. Meskipun ia sudah terkenal, namun ia tak pernah lupa akan sosok Gao Xiang yang sudah berhasil merubah dirinya dan membuatnya percaya akan apa yang ia impikan. Dan semua teman Lin kini sudah berubah menjadi orang-orang yang sukses. Dan di akhir film, guru yang sangat amat menyebalkan ini menyombongkan mantan muridnya yang sudah berhasil menjadi ahli astronomi yang terkenal. Dan seperti biasa, ia mengatakan, dan film pun tamat.